Shalom Anjokers, welcome to X Anjokers Creative Talk. Kisah para Anjokers bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Anjokers, saat terasa kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Mei dan banyak banget hal yang sudah kita lalui bersama. Gak bersama-bersama banget sih, but ya kita sudah masuk di X di minggu kedua dan kita akan kembali mengajak narasumber untuk ngobrol-ngobrol bersama. Dan kita sudah mendapatkan narasumber yang menarik pada hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang belum pernah kita jangkau, padahal sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang keuangan, khususnya adalah tentang perbankan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu narasumber yang bekerja di bank, di satu bank. Sebenarnya banyak banget Anjokers kalau misalnya disebutin narasumber kita yang bekerja di bank, tapi kita akan pilih salah satu. Karena apa? Karena kebetulan juga dia ini mengambil pendidikan ataupun program pendidikan di bawah naungan bank yang tempat dia bekerja saat ini. Siapakah dia? Langsung saja kita panggil. Nama panjangnya adalah Diana Puspa atau biasa yang saya panggil dengan Diana. Halo Diana, selamat malam. Malam Sakti. Apa kabar dirimu? Puji Tuhan baik. How about you? I'm fine as always. Kayaknya ya. Tapi Diana, gimana lebarannya? Lebarannya ya alhamdulillah mudik dengan lancar, cuman tinggal naik kereta doang, ketemu keluarga. Sakti gimana pulang kampung? Enggak, mahal. Terlepas daripada swab dan sebagainya, kayaknya masih kurang terjangkau. Tapi kebetulan keluarga aku juga BTW lagi di Sukabumi tahu. Jadi aku belum ada kebutuhan untuk ke Medan juga. Mungkin next time juga bakal ke sana. Nantilah kalau aku ke Jawa Barat, kita bisa ketemuan bareng, insya Allah. Anyway, Diana, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak, tapi mungkin ada beberapa Anjokers juga yang belum tahu Diana ini mungkin siapa. Walaupun sebenarnya Diana ini sudah berjemaat di Antioquia sudah cukup lama, karena aku kenal dari Diana juga udah lebih dari 2-3 tahun gitu ya. Mungkin Diana boleh perkenalkan diri, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, di gereja biasa dipanggil siapa gitu ya. Terus di Antioquia sejak tahun berapa dan asalnya itu dari mana? Silakan, Diana. Halo semuanya Antioquiers, good night, shalom. Perkenalkan, nama saya Diana Puspa, biasa dipanggil Diana, atau kalau yang udah akrab suka ada yang manggil Lady Dai juga kayak gitu. Saya berasal dari Kota Subang, yang salah satu provinsi yang ada di Jawa, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan Sabang ya yang ada di Aceh, bukan juga Kupang yang ada di NTT. Soalnya suka pada salah Sakti, jadi dari Subang gitu. Terus saya di gereja GPD Antioquia Tebet sejak kurang lebih 2018. Mungkin kalau aku sih kenalnya Diana kayak dari tahun 2017, berarti 2017 banget, itu baru-baru banget berarti ya Diana ya. Baru-baru join Antioquia juga ya. Aku ingatnya Diana itu sempat bantu video 17 Agustus. Kalau misalnya ada lihat di video pemuda, video 17 Agustus itu ada Diana tuh. Itu pertama kali itu Diana. Harusnya 2017 sudah ada ya. Berarti 2017. Luar biasa. Nggak apa-apa Diana. Anyway, mungkin yang belum tahu ya bahwa Diana ini juga di Antioquia pelayanannya juga cukup banyak, khususnya di pemuda ya Diana ya. Sudah terlibat beberapa kegiatan gitu. Salah satunya dia ada di film pendeknya Antioquia. Lihat coba. Ada tersiker Diana pernah main di situ. Jadi apa? Silakan dicek saja. Anyway, Diana terima kasih banyak sudah mau hadir karena Diana ketika topik ini disampaikan sebenarnya ada beberapa pastinya Diana bukan satu-satunya yang terlibat ya di pekerjaan Diana saat ini gitu. Sebelum kita masuk ke pekerjaan Diana, tapi memang setauku Diana ini juga sempat mengambil semacam program gitu ya, program pendidikan terkait pekerjaan Diana saat ini. Langsung saja gitu ya, langsung kita tanya, Diana ini saat ini bekerja di mana sih? Aku sekarang ini kerja di salah satu bank swasta terbesar, yaitu PT Bank Sentral Asia. Tepatnya aku di BCA KC Wisma Millenia yang ada di Tebet. Oke, BCA ya. Jadi kalau misalnya lihat ada logo-logo BCA di Tebet, nah itu ada Diana tuh di dalamnya itu. Anyway, mau konfirmasi ya, tadi seperti yang aku bilang ada program pendidikannya. Apakah benar Diana ini sebelum bekerja gitu ya merupakan alumni dari program pendidikan di bawah naungan BCA tersebut?
Ya benar banget Sakti, aku Hmm. dulu mengikuti namanya program pendidikan akuntansi yang Oke, diselenggarakan oleh BCA. oke, Itu tuh kayak namanya di suatu perusahaan kan ada tuh program CSR, Corporate oke. Social Responsibility, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hmm. Contohnya itu kan kayak ada di bidang kesehatan suka ada yang namanya pengobatan katarak gratis. Betul. Nah, ini yang di bidang pendidikannya. Jadi ada dua, Hmm. ada yang namanya program pendidikan akuntansi PPA BCA, sama Ya. ada yang IT, program Hmm. pendidikan teknologi informasi. Hmm. Nah, aku dulu ikutannya yang PPA. Kalau Oke. sekarang adik-adik kelas sekarang itu namanya istilahnya program pendidikan bisnis dan perbankan, tapi kurang lebih sama. Jadi tuh Oke. kayak kuliah akuntansi biasa aja, tapi pendidikan itu kan kalau kayak orang kuliah pada Hmm. umumnya kan 4 tahun gitu kan, Yes, 8 yes, yes. semester. Nah, tapi kalau ini tuh program pendidikannya padat, jadi dua Hmm. setengah tahun. Oke. Jadi itu 2,5 tahun itu setara dengan S1 bagi BCA. Tapi Hmm. kalau misalkan buat di luar, kan BCA itu kan lembaga keuangan ya, jadi nggak Hmm. bisa ngeluarin sebuah gelar. Ya, Jadi betul. BCA itu harus kerjasama sama universitas. Jadi yang anak akuntansi, yang bisnis perbankan itu kerjasamanya sama Trisakti. Terus kalau misalkan yang IT kerjasamanya sama BINUS, kayak gitu. Oh, gitu. Dan itu kampus-kampus swasta semua ya yang mendapatkan Iya, kesempatan itu ya. Oke. iya. Nah, Diana tadi udah sempat bilang bahwa informasi PPA ini diberikan karena program CSR dari BCA dan Mm-mm. sekaligus bahwa kerjasamanya adalah dengan Trisakti gitu ya. Nah, Iya. gimana nih untuk lebih lanjutnya gimana Diana bisa terlibat dengan program pendidikan itu? Lebih kayak kok bisa Diana dapat kesempatan itu, terus kenapa tertarik dan sebagainya, boleh di-share gak sih? Jadi kan waktu itu pas waktu kelas 3 semester 2 kan Oke. pada mau kuliah tuh kan, Mm-mm. seperti biasa tuh kakak-kakak kelas alumni dulu aku kan di SMA Negeri 1 Subang. Oke. Jadi pada promosi itu, ayo masuk ke universitas ini. Ada juga yang bukan alumni gitu kan, pada datang promosi ke universitas ini aja yuk gitu. Nah, tapi ada juga tuh datang yang dari BCA Subang buat nawarin program pendidikan akuntansi ini. Dan kebetulan temennya mama papa juga yang kerja di BCA di Subang nginfoin ada hal ini. Dan Oke. waktu itu puji Tuhannya kan aku dapet tuh yang undangan di IPB. Iya. Terus karena ada info PPA ini, aku juga ikutin tuh. Kenapa aku mau ikutin? Karena tertarik. Terus tertariknya itu karena kalau misalkan aku masuk ke IPB, kan undangan cuman waktu pertamanya doang kan. Iya. Jalur masuknya cuma cepet ke situ. Habis itu nanti nextnya kalau pas waktu pendidikan, biaya kehidupan, di rantau, terus biaya kuliah kan mahal. Jadi aku nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi aku masuk ke PPA karena di PPA itu full beasiswa, gratis. Oke. Terus dapat uang saku. Yeah. Uang sakunya itu kurang lebih kayak UMR di Jakarta. Kapan lagi anak sekolah dapat uang saku gitu kan. Terus masuk-masuk kan berarti lulusan dari kelas 3 SMA semester 2. Pas waktu masuk di PPA atau PPTI, nanti pendidikan kita waktu di kelas 3 semester 2 itu di-reimburse sama BCA. Oke. Buku-buku segala macam itu jadi di-reimburse sama BCA. Jadi kita bikin seneng orang tua lah. Orang tua udah mulai buat beli buku, kita kasih duitnya. Terus kan pada banyak tuh, pada se-Indonesia kan sekelas itu, jadi pada banyak dari daerah. Mereka datang ke Jakarta itu di-reimburse. Mereka naik kereta kah, naik pesawat kah. Pertama kali datang ke Jakartanya tuh di-reimburse. Terus selama pendidikan itu dapat makan, dapat coffee break pagi sore. Terus pertama kali masuk, kalau yang anak akuntansi kan pakai kalkulator dong. Nah itu dapat kalkulator. Yang anak IT kan pakai laptop, dikasih laptop selama pendidikan. Oh, selama pendidikan. Okay. Terus kalau kuliah kan buku-buku pada mahal tuh kan. Yeah. Nah, dikasih bukunya, disediain.
Jadi bener-bener cuman tinggal belajar aja. Dan Oke. udah kelar, abis itu ditawarin mau nggak kerja di BCA. Jadi bukan ikatan dinas gitu. Jadi lebih Oh, masuk ke PPA. oke, menarik nih. Artinya ini adalah full scholarship, bener-bener ya ketika berhasil masuk, ya sudah udah emang diinvestasikan oleh BCA gitu ya untuk mengikuti Iya. program tersebut gitu. Oh, luar biasa loh. Artinya Diana kalau misalnya tahu dari orang tua dan keluarga gitu, berarti PPA ini juga sudah cukup populer gitu ya ketika di masa-masa SMA kamu berarti ya, sebelum masuk kuliah berarti ya. Udah cukup lama berarti ya. PPA ini udah berdiri sejak tahun 96. Oke. Tapi mereka itu lebih ngeinfoinnya bukan sombong ya, tapi Ya. lebih kayak nginfoin ke sekolah-sekolah yang udah bagus lah kayak gitu. Oh, I see. Karena kebetulan dulu kan SMA 1 Subang kan yang standar internasional juga RSBI. Jadinya kayak gitu. Oke, berarti akhirnya Diana menjadi salah satu yang diikut sertakan gitu. Artinya berarti bisa aku bilang kalau ketika lulus SMA langsung ikut program pendidikan tersebut. Iya, langsung ikutan. Oke, dapat jatah berapa dari sekolah kamu atau bebas sebisa-bisa tidak ada maksimal gitu dari tiap sekolah atau bagaimana? Itu ikutan aja, semuanya boleh bebas ikutan. Oke. Indonesia pun ikutan. Cuman yang diterimanya itu kayak ada kurang lebih 130 aja dari se-Indonesia. Jadi kalau misalnya ada 10 yang ikut dari sekolah kamu, kalau memang 10-10-nya bisa masuk kualifikasi tersebut, udah lulus dulu 10-10-nya gitu ya berarti ya. Jadi Iya, memang kebetulan waktu itu ada beberapa teman yang ikut, yang lolos cuma 2, aku sama temanku. Iya. Tapi kurang lebih bukan karena maksimalnya, tapi memang ya kalau memenuhi standar nilainya lolos-lolos aja gitu ya. Nah, pastinya mendapatkan benefit-benefit tersebut ya dia harusnya sih ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan gitu. Apa yang harus dipertahankan? Nah, yang harus dipertahankan itu pastinya itu adalah IPK. IPK-nya nggak boleh di bawah 2,75. Terus pas waktu pendidikan itu benar-benar disiplin. Jadi menerapkan gimana nanti kita tuh harus jadi pribadi yang baik. Gak ada tuh yang namanya contek mencontek, ngasih tahu jawaban, nggak ada. Sekali kayak gitu langsung DO. Terus kalau misalkan telat, 3 kali telat 1 SP. Terus berarti kalau 3 SP berarti which is 9 kali telat itu langsung DO. IPK di bawah 2,75 DO. Terus karena 1 semester itu kan biasanya 6 bulan. Ini dipadetin, nggak ada istilahnya semester, tapi istilahnya CAU. CAU itu kan normalnya kan 4 bulan, tapi ini lebih 3-4 bulan. Nggak ada namanya istilah UTS, UAS. Hampir tiap minggu itu ujian. Bahasa Inggris, kalinya ujian, beberapa bab. Jadi emang bener-bener belajar. Tapi bukan belajar aja, ada juga kok kayak ekstrakurikulernya kayak gitu ada. Oke. Masih kerasa kuliahnya lah ya, ada merasa kayak di kuliah gitu ya, bukan hanya sekedar training gitu aja ya, ada hiburannya juga. Enggak, bener. Menarik ini. Artinya aku boleh klarifikasi nggak sih di bahwa PPA BCA ini program yang ditawarkan oleh PPA ke sekolah tertentu, atau sebenarnya dari setiap sekolah yang mungkin nggak dapat informasi gitu, misalnya ada pelajar misalnya aku nih ya nggak dapat informasi itu dari sekolah, tapi aku pengen apply gitu di PPA tersebut, itu mungkin nggak sih? Oh bisa kan word of mouth. Suka ada ngasih tahu nih, misalkan kayak aku sekarang kerja di BCA, ngasih tahu aja ya tetangga, saudara kayak gitu, ada nih di BCA namanya PPA, kalau sekarang PPBB, bisnis dan perbankan, yang PPTI yang IT, dia begini loh kayak gitu. Wah menarik nih. Jadi buat Antiokers yang masih SMA ingin bergerak di akuntansi tapi tidak mau bayar uang kuliah, ini bisa nih. Syaratnya adalah harus belajar giat dan tidak mencontek ya. Karena walaupun kita tahu bahwa mencontek itu dosa, tapi terkadang-kadang kita membutuhkan itu untuk jangan ditiru. Bukan itu maksudnya. Anyway Diana, yang menarik banget nih bahwa dari Diana kita tahu bahwa ada program seperti ini gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu juga, tapi ini kan adalah sesuatu yang mungkin
tidak terlalu disebarluaskan gitu ya, karena mungkin kalah dengan program-program lainnya seperti ya, apalagi ini universitas yang sifatnya langsung dalam tanda kutip langsung kerja, bisa ada kemungkinan langsung kerja gitu. Orang mungkin tertarik ditawarkan dan berarti ada kemungkinan gitu ya untuk masuk ke situ. Ya, dan orang-orang masih juga ada yang beberapa tergiur dengan kampus negeri dan sebagainya yang memang tidak ke situ gitu arahnya. Tapi ini merupakan sebuah program bagus juga buat Antiochus yang ingin mencoba gitu ya. Nah, Diana, berarti Diana itu ketika ditawarkan bekerja itu gimana nih? Apakah memang tempatnya itu Diana yang memilih atau seperti apa nih? Kurang lebih. Karena kan Diana di Subang nih. Waktu itu berkuliahnya itu ditentukan tempatnya di mana atau bisa pilih gitu? Kalau dulu pusat pendidikan itu programnya itu ada di Jakarta, Sakti. Di Wisma Slipi, jadi daerah Slipi Jakarta Barat. Nah, kalau misalkan sekarang itu adik-adik kelas udah ada tuh BCL Learning Institute yang ada di Sentul. Jadi kalau sekarang pada sekolahnya pada di Sentul. Nah, program pendidikan itu kan 2,5 tahun. Udah kelar, ditawarin nih, ketemu lah sama wali kelas, ngobrol. Diana mau kerjanya yang kayak gimana? Diana maunya penempatannya di mana? Tergantung wali kelasnya juga, ada yang baik kayak gitu, ada yang udah tinggal langsung ditaruh-taruhin aja. Kebetulan aku puji Tuhannya wali kelasnya baik, jadi kan kita ngobrol. Aku suka waktu dulu sekolah, aku suka pelajaran audit Pak, aku suka yang jalan-jalan, aku suka ketemu orang, aku suka ngobrol. Terus aku kalau penempatan, aku pengennya nggak mau jauh dari keluarga. Karena biasanya nih Sakti, kalau misalkan yang cewek-cewek itu suka ditempatinnya di tempat asal atau enggak di daerah Jabodetabek. Tapi biasanya kalau cowok suka pada dilempar, namanya juga cowok gitu ya. Jadi suka ada tuh yang kayak misalkan taruhnya asalnya dari Jakarta, ya ditaruh lah di Palembang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, aku kan bilang, Pak, aku maunya yang dekat sama keluarga. Daerah Jabodetabek, Jakarta atau Bandung atau Subang. Ditanyalah, di Jakarta kamu saudaranya di mana? Bekasi saudaranya di mana? Cikarang saudaranya di mana? Di Bandung saudaranya di mana? Di Subang otomatis kan ada orang tua. Ya puji Tuhan, aku dapat sesuai dengan yang kurang lebih aku minta. Aku kerja di Tebet Barat, saudaraku di Tebet Timur, dan nggak terlalu jauh dari Subang, kayak kurang lebih 3 jam aja. Berarti sebenarnya pilih program pekerjaan dari Diana yang di Tebet Timur gitu ya, itu juga merupakan hasil konsultasi dengan wali kelas juga ya. Jadi artinya emang bisa mengajukan gitu ya, kurang lebih bisa mengajukan lah ya. Jadi memang berarti ini Diana juga memang pengen di Jakarta nih, berarti kuliahnya di Jakarta, terus bertahan di Jakarta. Pasti ada sesuatu ini, apa ya? Apa yang Diana inginkan? Anyway, Diana ini akhirnya bekerja di Tebet Timur di BCA tersebut. Di Tebet Barat. Tebet Barat. Keluarga yang di Tebet Timur ya. Keluarga yang di Tebet Timur. Kerja di BCA cabang Tebet Barat ini, Diana ini titelnya apa sih sekarang? Saat ini aja gitu. Sekarang ini bekerja di posisi apa gitu? Kalau sekarang aku di pengawas internal cabang. Mungkin orang lebih awamnya di bagian audit internal. Gitu. Kurang lebih kayak quality assurance atau QA gitu ya. Pokoknya intinya mengawasi supaya semua yang dijalankan di perusahaan itu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan gitu, SOP gitu ya. Ngurusin SOP gitu. Plusnya lagi otomatis mencegah terjadinya fraud. Namanya juga bank. Kan orang menanamkan dananya di bank. Kita harus integritas dong. Jangan sampai teman-teman yang ada di unit kerja itu nanti nyomot tuh duit punya nasabah, nggak boleh. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Yes. Dan tantangannya itu adalah karena internal juga. Jadi yang kita lawan teman-teman sendiri gitu ya. Dalam bahasa kasarnya teman-teman sendiri. Pada anyway itulah tanggung jawab. Bukan dilawan.
lebih ngingetin Ya. yang benar gitu. Betul, 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 betul. Bukan dilawan, tapi Iya, ya sekedar ini ya, apa namanya? iya, Kita punya ini loh, gitu ya. iya, Ya, walaupun serem-serem hangat juga ya, karena tidak semuanya bisa. Tapi ya kita harapkan semua pegawai-pegawai di tempatnya Diana bisa inilah kompeten dan berintegritas, kurang lebih seperti itu. aman kok aman. Aman. Diana sudah menjelaskan pekerjaannya gitu ya di BCA dan sebagai audit gitu ya. Sebenarnya aku pengen tahu kurang lebih apa aja sih yang ditawarkan di bank. Kalau kita sebagai orang awam, customer gitu ya, customer cuma tahu bahwa ada teller, ada CS. Nah, ini juga sesuatu yang kalau yang orang bekerja mungkin udah tahu lah pasti ada audit di setiap perusahaan gitu ya. Tapi kalau lebih lanjut di bank itu apa aja sih di posisi-posisi ataupun divisi yang tersedia gitu ya di tempat Diana bekerja. Kan gini nih Antiokers, kalau misalkan di BCA itu kan ada orang tuh kerja di kantor pusat, ada yang di kantor wilayah, dan ada yang di kantor cabang. Kebetulan kan aku kan penempatannya di kantor cabang, jadi aku jelasin yang sesuai dengan ruang lingkup aku kerja di sini ya. Nah, kan aku tuh kerja di kantor cabang utama, itu membawahi beberapa kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu membawahi kantor kas gitu. Jadi kalau misalkan di kantor cabang itu, kalau yang Antiokers pada tahu, orang ucuk-ucuk datang, kalau misalkan mau buka rekening, tutup rekening, mau buka fasilitas, misalkan contohnya M-Banking, ada keluhan kayak gitu, terus nanti mau ditutupin fasilitasnya, berarti datang tuh kalau di BCA ke yang pakai baju kuning, ke CSO. Oke. Terus kalau misalkan mau transaksi keuangan, mau nyetor, mau tarik, otomatis datangnya ke teller. Oke. Terus kalau misalkan mau yang ketemu sama nasabah lagi, selain CSO, selain teller itu anak-anak marketing. Nah, anak-anak marketing itu layernya ada banyak banget, ada beberapa macam gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di kalau misalkan mau tertarik masuk ke BCA, di karirbca.co.id itu ada banyak tuh kan, ada lokernya apa aja. Contohnya itu ada account officer, relationship officer, personal banker. Intinya tuh bagaimana mereka ngelobi para nasabah, ngelobi cari debitur buat mau investasi yuk gitu, buat ambil reksadana yuk, mau butuh kredit apa buat usahanya kayak gitu. Terus mau kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor yang lebih ke dunia bisnis lah gitu, marketing. Nah, tapi kan dibalik semua itu yang kelihatan sama para Antiochiers, kan ada tuh orang di balik layar. Nah, orang di balik layarnya itu kalau misalkan di kantor cabang ada yang di bagian clearing, yang mau bertransaksi dengan clearing, ada yang di bagian valuta asing, kalau mau transaksi jual beli banknotes gitu. Terus kalau mau dapat kursnya yang bagus, misalkan kurs dolar 14.500, mau kursnya biar dikecilin dong kayak gitu, biar 14.300 kayak gitu, itu berkaitan dengan orang falas. Terus namanya juga di bank, berarti kan ngelola duit tuh, berarti ada yang namanya orang kas, orang cash vault. Dia itu ngelola bagaimana persediaan uang biar selalu ada gitu kan, dikelola biar kalau nasabah minta ada. Kayak misalkan baru-baru ini kemarin habis lebaran kan pada nuker duit. Nah, itu yang ngelolanya orang kas, gimana kasih ke tellernya segini ya buat kasih ke nasabahnya kayak gitu. Terus ada juga yang di bagian administrasi kantor. Jadi buat semuanya tentang sarana dan prasarana, administrasi itu urusannya sama orang administrasi kantor. Terus ada juga orang biasalah di mana-mana ada kan yang namanya SDM kayak gitu, ngurusin SDM para karyawan. Terus ada orang IT, ngurusin kayak Sakti orang IT kan? Bukan? Ya, maksudnya ngurusin bagaimana biar sistemnya, koneksinya, security-nya aman, nggak kena hacker, tentang sidik jari dan sebagainya. Dan yang terakhir, kayak aku nih, di bagian pengawas internal cabang, mengawasi tuh seluruh unit kerja yang aku sebutin tadi, dari frontliner
back office, pendukung operasinya, anak marketingnya, udah pada bener belum ngejalaninnya, kayak gitu. Supaya nggak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oke, jadi sudah banyak nih. Tapi yang ada beberapa yang terkait tadi kayak falas, valuta asing dan sebagainya itu adalah apa ya, kurang lebih sesuatu yang major juga gitu, dan pasti hubungannya kebanyakan adalah customer dengan ini ya, korporat gitu ya, kayaknya akan sangat terintegrasi banget gitu, sangat membutuhkan jasa-jasa dari BCA nih terkait. Pokoknya banyak deh, berarti ada tidak hanya teller dan CSO, masih besar kemungkinan bagi teman-teman yang lain mungkin untuk ikut gitu ya dalam divisi-divisi selain pada itu gitu. Kalau misalnya tertarik dengan valuta asing dan sebagainya, silakan dicoba aja. Nah, ada satu yang menarik nih yang aku kelewat gitu. Khususnya di BCA ya, ini kita ngobrolin tentang BCA, khusus di BCA, walaupun aku percaya ada kemiripan lah, kurang lebih habit yang sama dengan BCA dengan bank-bank yang lainnya. Kalau misalnya ada orang yang ingin masuk ke BCA tanpa mengikuti PPA, ini aku sebagai orang awam gitu ya, tanpa mengikuti program pendidikan tadi, bisa apa enggak gitu, dan chance-nya untuk bisa dipromosikan lebih baik lagi masih ada apa enggak gitu, kurang lebih gitu. Kalau sistem dipromosiin kayak gitu sih, misalkan pakai orang jalur dalam kayak gitu udah nggak ada ya. Cuman lebih ke kalau sekarang itu teman-teman para antiokers bisa lihat di www.karirbca.co.id. Di situ ada banyak banget tuh lokernya, dan ada banyak banget programnya buat mau masuk jadi karyawan BCA. Jadi bukan lewat PPA aja, ada juga yang namanya PSPO. Program bagaimana jadi staff yang pendukung operasional, yang tadi pada di back office kayak gitu. Ada banyak banget deh programnya, mau jadi yang anak marketing, mau jadi anak IT, mau jadi anak legal, mau jadi anak yang teman-teman bisa mau pilih deh di loker. Di situ ada banyak banget jalurnya kayak gitu. Oke, artinya tidak tertutup kemungkinan buat teman-teman yang tidak mengikuti PPA juga boleh gitu ya, dan ada kemungkinan chance juga untuk bisa naik jabatan dan sebagainya. Tidak hanya kadang-kadang kalau kita di sebuah perusahaan gitu kan, hanya yang anak-anak yang ikut program ini nih yang bisa dimajuin, tapi yang penting adalah kualitas dari kitanya sendiri, balik ke kualitas kita sendiri ya, kurang lebih gitu Diana. Terus gini nih Sakti, kalau misalkan buat yang kayak teman-teman pada umumnya nih, karyawan pada umumnya kan pensiunnya umur 55. Dan kalau misalkan anak frontliner, CSO teller kan usia pensiunnya 35. Tapi kalau misalkan dia bagus, bisa diperpanjang, dinaikin jadi 55 kayak gitu. Terus kalau misalkan yang tadi yang kayak tertarik nih mau masuk ke BCA, bisa pakai yang program rekomendasi, tapi bukan tentang rekomendasi orang dalam, bukan. Jadi kayak lebih ke aku kenal Sakti, Sakti kenal aku yang kerja di BCA. Kebetulan Sakti tertarik nih mau masuk ke IT-nya BCA. Jadi nanti Sakti kirim lamaran, nanti Sakti kayak pakai kasih kayak, nanti aku rekomendasiin Sakti kayak, oh ini loh ada teman aku namanya Sakti. Jadi kayak para teman-teman tuh karyawan yang lain tuh pada saling rekomendasiin kayak gitu, tapi bukan lebih ke, oh ini gara-gara temennya Diana, enggak, cuman lebih ngasih tahu, oh ini ada temennya Diana, tapi nanti dilihat lagi backgroundnya Sakti oke atau enggak kayak gitu. Iya, tolong dibantu ya dia, tolong dibantu. Enggak, saya masih jatuh cinta dengan pekerjaan saya, tolong bos saya dimanapun berada, ini hanya bercanda ya. Anyway, yang aku tahu kan jam kerjanya BCA itu kan, kalau aku sering nganterin teman-teman yang di ATM-nya BCA gitu ya, jam kerjanya BCA itu kurang lebih tutupnya itu jam 2, kalau yang aku tahu masuknya jam 9 gitu. Tapi sebagai pegawai BCA sendiri, apakah jam operasionalnya mengikuti jam operasional customer, jam operasional bisa dipakai oleh customer, atau sebenarnya di luar itu juga ada jam kerja sendiri yang ditetapkan oleh BCA gitu. Artinya bukan 9 sampai 2 doang nih jam kerjanya, tetap 9 to 5 kurang lebih kayak gitu. Jadi beda-beda nih Sakti. Kalau misalkan buat yang ada di kantor cabang dan kantor wilayah nih para antiokers, kalau misalkan
teman-teman BC yang kerja di kantor cabang kantor wilayah itu jam kerjanya normalnya nih ya, normalnya dari jam 8 nyampe jam 5. Tapi karena masih pandemi dari jam 8 nyampe jam 4. Oke. Kalau layanan operasional itu dari 8.15 sampai jam 2. Jadi yang kayak tadi Sakti bilang teman-temannya pada dateng nih, udah tutup layanan tuh jam 2. Bukan berarti orang BCA-nya jam 2, habis itu misalkan 2:05 udah bisa pulang, bukan kayak gitu. Oke. Dari jam 8 nyampe jam 2 siangnya itu ngelayanin nasabah. Betul. Kalau yang buat di bagian yang teller, clearing, kas, sama falas itu dari jam 8 nyampe jam 2 ngurusin nasabah. Habis itu udah kelar ngurusin dong laporannya transaksi hari itu. Oke. Nah, itu buat teman-teman CSO kurang lebih sama seperti itu. Tapi namanya juga customer service ya. Kan nasabah suka ngeluh ini itu. Kan kalau keluhan kan nggak kelar langsung 1 hari. Betul. Suka ada kan nanti diproses dalam jangka waktu sekian hari ya Pak. Nah, ada juga yang sistem kerjanya continuous. Kayak bagian aku juga itu terus menerus aja nggak kelar 1 hari kayak gitu. Terus kalau buat kayak teman-teman di kantor pusat yang kayak anak IT itu jam kerjanya flexi hours. Yang penting tuh 8 jam. Misalkan mau masuknya lebih siang jam 10 ya monggo. Tapi kan berarti pulangnya bukan nanti jam 5 kayak gitu. Oke. Yang penting kerjanya 8 jam. 8 jam. 8 jam di kalian itu berarti jam 12 ke 1 dan jam 5 ke 6 itu dihitung bukan jam kerja berarti ya? Oh, jadi dihitungnya jam istirahat gitu ya. Jadi 8 jamnya benar-benar jam kerja efektif gitu. Kalau 8 ke 5, 8 ke 12 dan 1 ke 4 atau ke 5 kurang lebih gitu. Oke. Jadi buat customer yang suka marah-marah kalau katanya banknya nggak pengertian cepet tutup, ingat ya, mereka punya kerjaan lain ya. Jangan marah-marah. Aduh, mereka masih punya PR. Tapi ya aku mengerti. Sebagai customer kita pasti pernah mengalami itu dan everyone have a bad day gitu ya. Jadi saling pengertian lah ya sebagai pegawai kita juga harus melayani customer penuh hati juga, tapi sebagai customer juga kita himbau untuk bisa mengerti juga bagaimana satu sama lain, kurang lebih seperti itu. Iya. Walaupun customer adalah raja, tapi ya nggak terlalu raja-raja banget sih ya. Di kita seru banget nih ngebahas tentang ini. Pasti banyak banget yang bisa diulik-ulik seputar bank gitu ya, khususnya tempat Diana bekerja sekarang adalah BCA. Dan aku percaya buat teman-teman yang lain mungkin banyak yang ada perspektif bahwa kerja di bank itu adalah sulit. Ya sulit itu ya pasti balik ke perspektif masing-masing. Ketika kita masuk ke satu pekerjaan nggak semerta-merta kita langsung menganggap itu gampang gitu kan, pasti sulit banget. Tapi ketika sudah terbiasa jadi mudah, orang lain melihat itu susah. Jadi memang balik lagi ke perspektif gitu. Tapi untuk persiapan gitu ya, buat untuk teman-teman ingin tertarik gitu ya untuk masuk ke dunia bank gitu ya, dia kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki oleh pegawai bank? Selain ngerti uang. Kalau ngerti uang udah pasti. Kalau salah ngitung ya kan, waduh ini bukan pegawai bank, nggak cocok ya deh. Apa aja sih di skill yang harus dibutuhkan gitu? Kalau misalkan menurut saya sih yang utama itu adalah komunikasi yang baik. Yes. Kan kita ketemu tuh sama nasabah atau calon nasabah atau yang namanya istilahnya walk-in customer. Yeah. Dia bukan nasabah, nggak punya rekening, ya emang mau transaksi aja gitu. Kan harus punya komunikasi yang baik. Dan nasabah itu ada nasabah internal dan eksternal. Internal berarti sama teman-teman yang sesama karyawan, eksternal ya orang yang datang gitu kan. Kita harus sabar juga ngadepin mereka. Namanya juga pembeli adalah raja. Kita bekerja di dalam jasa, jual trust, jual kepercayaan. Jadi customer fokus yang diutamain adalah nasabah. Nasabah puas, nasabah senang. Kan kita harus ramah juga. Di situ juga ya berwawasan lah. Biar kalau nasabah ngomong apa kita nyambung. Habis itu nyambung orang senang gitu kan. Nanti tinggal satset cari cuan, masuk, dia bisa buat mau ditawarin ini itu dia mau kayak gitu. Terus
ya berpenampilan menarik lah. Yang nggak bisa dipungkiri lah ya, orang pertama kali ngelihat kita kan ya dari penampilan juga. Wah ini oke nih, udah oke, diajak ngobrol enak, nyambung, mau ditawarin, ayo Pak kita investasi di sini yuk, ya gitu kan, jadi asik. Terus ya harus sabar aja gitu dalam tekanan kerja, volume pekerjaan banyak, waktu, deadline, apalagi ya itu kalau misalkan harus sabar sama nasabah. Ya, oke. Menarik ini, aku pengen garis bawahi satu sih sebelum kita menutup ini. Ada satu yang menarik dari yang Diana bilang, komunikasi oke, bukan hanya pintar berbicara tapi juga pintar mendengar gitu ya. Mengerti apa yang dimaui oleh customer. Tapi yang satu yang aku pengen tanya adalah tentang berpenampilan menarik. Menurut Diana sendiri, berpenampilan menarik itu gimana? Ini tricky ya jawabannya ya, Diana ya. Tapi gimana yang Diana tahu itu berpenampilan menarik itu seperti apa sih? Oke, aku nggak mau, aku takut akan diserang oleh SJW di luar sana. Oke, tapi berpenampilan menarik itu limitasinya apa gitu? Apakah kekurangan-kekurangan yang bisa orang miliki misalnya gitu oke, mohon maaf ya, misalkan big size misalkan gitu ya, big size itu kan orang masih menganggap itu konotasinya negatif gitu, tapi apakah itu bukan menjadi parameter berpenampilan menarik atau apa aja sih yang disebutkan didefinisikan sebagai berpenampilan menarik dan apa yang belum didefinisikan sebagai berpenampilan belum didefinisikan sebagai berpenampilan menarik? Lebih ke ini aja sih, kalau orang ngelihat gitu kan, ya rapi aja kayak gitu. Oke. Ya, jadi lebih ke manner gitu ya, manner kita gitu ya, business manner lah kurang lebih ya. Berpakaian kita, terus make up kita kayak gimana, terus yang cowok jangan gondrong, ya yang eye catching aja gitu kalau misalkan dilihat enak. Oke. Harus yang kayak kurus tinggi langsing, putih enggak kayak gitu, tapi lebih ke sopan aja, berpenampilan rapi gitu. Oke, jadi nggak harus ya, ini bukan tes pramugari berarti ya, jadi enggak, mohon maaf anti-okers. Ya pokoknya selama kita menerapkan business manner dari cara berpakaian, cara beretitude, cara apapun gitu ya di dalam penampilan luar kita, itu yang lebih dibutuhkan oleh yang memenuhi berpenampilan menarik tadi. Oke, jadi ada kesempatan buat antiokers, jangan merasa tidak pede karena Anda bisa jadi lebih berpenampilan menarik dari orang-orang yang tidak menjaga attitude dan sebagainya. Oke, masih banyak kemungkinan. Diana, aduh terima kasih banyak. Aku pastinya kita banyak dapat hal banyak dari Diana gitu ya. Aku pengennya sih sebenarnya tadinya pengen collab gitu ya Diana dengan teman-teman orang bank lainnya, jadi kita bisa dapat perspektif banyak. Tapi aku yakin mungkin di lain kesempatan kita akan ajak teman-teman dari bank lainnya, mungkin kurang lebih beririsan, tapi pasti kita coba cari dari sudut pandang yang berbeda. Tapi puji Tuhan ada Diana di sini bisa bahas at least fundamental ya dari bagaimana kita sebagai orang awam untuk ingin ikut dalam bekerja di bank dan sebagainya, kita bisa dapat dari Diana saat ini. Kita biasa ke pembicara kita selalu kasih closing statement. Jadi closing statement ini bisa random apa aja yang penting untuk mengakhiri pembicaraan kita dari narasumber. Tapi kalau dari Diana, kalau bisa kita request closing statementnya, bisa nggak sih Diana kasih apa yang ingin disampaikan ke antiokers, khususnya yang tertarik ingin bekerja di bank, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo antiokers, buat para antiokers nih yang tertarik pengen kerja di bank, ya kita harus mengasah kemampuan kita di bidang apa kita pengennya. Kita harus berkomunikasi yang baik, karena bank itu jual jasa, jual kepercayaan. Kita juga harus pegang kepercayaan itu. Kita harus berintegritas, harus jujur apa yang nasabah sudah percayakan kepada kita. Ya, harus sabar juga kalau misalkan mau diomelin nasabah, harus siap sedia misalkan ditanya-tanya tentang produknya apa, walaupun nggak apa-apa kita terima dulu aja dia nanyanya tentang apa. Kayak misalkan aku nih di bagian pengawas internal cabang,
nggak terlalu paham tentang produk-produk perbankannya kayak gitu kan. Yang kayak gitu yang bisa lebih paham kan anak frontliner, anak marketing. Ya ditampu dulu aja kan, namanya juga nasabah. Kita harus mendengarkan apa keluhannya, nanti kita bantu ya ke teman yang lain kayak gitu. Oke, product knowledge harus juga ini ya diasah juga berarti ya. Antiokers, kalau misalkan kalian pada minat yang program pendidikan beasiswa tadi, itu kalian bisa cari aja di karirbca.co.id, sama juga mau buat cari lokernya itu tentang program pendidikan bisnis dan perbankan dan program pendidikan teknologi informasi. Kalau ada yang berminat bisa tanya-tanya aku juga. Buat teman-teman yang kelas 3 SMA mau kuliah atau punya saudara atau punya anak, Bapak Ibu sekalian bisa juga tanya-tanya ke aku. Kalau misalkan mau berminat kerja di BCA juga nanti bisa info ke aku, nanti juga aku bisa kayak kasih rekomendasi, oh berarti misalkan nih kayak Sakti kayak gitu. Oke. Anyway, buat Diana, thank you banget. Sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk menutup program kita dalam doa. Kita percaya banyak banget yang sudah Diana share dan kita harap bisa jadi insight juga buat teman-teman yang mendengarkan, bisa jadi inspirasi juga. Jadi tahu ketika lulus ada pilihan lain gitu ya selain kampus-kampus negeri, kurang lebih seperti itu. Mari Diana, kita akan berdoa. Izinkan saya mendoakan Diana dan apapun dan keluarga semuanya. Mari Antiokers, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan berbicara kami dengan Saudari Diana Puspa. Kami tahu Tuhan banyak hal yang sudah kami bahas terkait bank dan juga bagaimana kami boleh Tuhan mengasah kemampuan kami untuk boleh mempersiapkan diri kami bekerja di bank. Kami percaya apa yang telah kami obrolkan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, boleh menjadi insight, boleh menjadi ilmu pengetahuan, dan biarlah semua ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, berdoa untuk Diana Puspa dalam apapun yang dilakukan, dia cita-citakan pekerjaan yang Kau berkati, pelayanan dia di gereja yang Kau berkati, apapun yang menjadi kerinduan dia yang belum tersampaikan, Engkau berkati. Keluarga dia di Subang, kami serahkan dalam tangan-Mu, dimanapun berada juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, Antiokers yang saya mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya kami telah melalui hari dengan baik dan luar biasa. Biarlah kami boleh beristirahat malam ini dengan baik, supaya besok Tuhan kami boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selalu ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap tim yang terlibat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Diana Puspa untuk bincang-bincangnya. Tadi di awal sempat banyak ini ya, ketakutan dari Saudari Diana, kira-kira aman gak untuk mengobrol ini, tapi seperti yang kita lihat Diana tidak punya masalah apa-apa. Diana sangat luar biasa. Anyway, terima kasih banyak Diana. Kapanpun nanti Diana juga katanya mau pulang ke Subang lagi ya untuk ada acara gitu ya. Hati-hati di jalan. Lebarannya Diana sepertinya belum kelar-kelar. Sampai jumpa di Antioquia Diana, kapanpun kita bisa bertemu. Tuhan Yesus berkati Diana. Sampai jumpa, dadah. Ya, Antioquia jadi tadi obrol-obrol kita bersama Diana Puspa tentang bagaimana pengalamannya dan sharing dia terkait tempat dia bekerja sekarang, yaitu di bank. Dan buat Antioquia yang mungkin tertarik seperti yang dia sampaikan, silakan boleh ditanyakan ke Diana terkait apapun di tempat dia bekerja. Pastinya juga bisa jadi insight buat Antioquia yang mungkin tertarik bekerja di bagian BCA gitu ya, di bank lah ya kurang lebih. Nanti masih banyak teman-teman kita di gereja yang kerja di bank yang lain, tapi salah satunya ini. Dan kalau bisa tertarik silakan bisa mencoba-coba, khususnya nih buat teman-teman anak-anak SMA yang pengen lagi bingung mau kuliah di mana. Ini bisa jadi satu pilihan buat Antiokers yang pastinya sangat ya ada keuntungannya luar biasa. Terima kasih banyak Antiokers yang sudah menyaksikan. Kalau misalnya ada usul-usul narasumber atau misalnya usul topik lainnya, boleh banget disampaikan di komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Antiokya Tebet. Dan terima kasih juga buat produser kita Audrey Unika sudah mempersiapkan materi pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga Antiokers pengumuman kita sepanjang minggu ini streaming doa di YouTube GPD Antiokya Tebet setiap Kamis jam 7 malam.
Renungan Rohani Get hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Anjoket Tebet. Dan ibadah raya kita di hari Minggu, ibadah pertama pukul 8 pagi dengan streaming YouTube Anjoket Tebet, ibadah kedua pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan pastinya program kita X Anjoket Kreatif Talk hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Anjoket Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp Guru Jemaat Kolektif Sakti. Aku Nisa Dengar. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.